Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia, ya. Jadi organ ekskresi pada manusia ini ada 4, yaitu ginjal, kemudian kulit, hati, dan paru-paru. Untuk paru-paru tidak saya jelaskan lebih lanjut karena sudah dijelaskan dalam bagian sistem pernapasan. Oke, ini adalah gambar ginjal. Jadi kalau kalian lihat ginjal ini bentuknya seperti kacang merah ya, biji kacang merah kecil. Dan kita memiliki 2 ginjal. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Indikator yang ingin dicapai diantaranya adalah menyebutkan organ penyusun sistem ekskresi, ya, diantaranya tadi sudah, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Kemudian mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi dan bagaimana menjaga kesehatan sistem ekskresi. Oke. Untuk KD4 yaitu membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Tugas ini sudah saya berikan di Google Classroom ya, bagaimana menjaga kesehatan untuk sistem pernapasan dan ekskresi. Oke. Nah, ini kita ibaratkan adalah sebuah tempat sampah ya. Jadi kalau di dalam rumah ya, kalian punya tempat sampah untuk membuang semua sampah yang ada di rumah. Nah, sekarang bayangkan jika dalam tubuh kalian tidak mengeluarkan urin atau tidak berkeringat. Nah, urin ini nama lain dari air kencing ya. Oke. Nah, jadi seperti halnya sampah yang perlu dibuang dari dalam rumah agar tetap layak huni, maka tubuh kita juga harus membuang sampah dari dalam tubuh agar tetap sehat. Jadi logikanya seperti itu. Setelah kita minum, bernafas, berlari, tentu banyak bahan yang harus dikeluarkan tubuh. Ya, tubuh memiliki sistem tersendiri untuk mengatur kondisinya. Dan bagaimana jika zat sisa ini tidak dikeluarkan? Nah, oke, ini tugas yang ada di Google Classroom-nya. Jadi ini eksperimen sederhana ya. Jadi di sini kalian menggunakan gelas bening ya, kemudian di sini ada corong ya. Kalau tidak punya bisa diganti yang lain. Kemudian menggunakan kertas saring, kalau tidak ada kertas saring menggunakan tisu. Kemudian menggunakan larutan tepung ya, nggak perlu banyak, sedikit aja, mungkin 1 sendok tepung cukup ya. Kemudian dikasih air sedikit, kemudian dituangkan sedikit demi sedikit hingga nanti di sini terjadi filtrat atau penyaringan ya. Ini hasil filtrasinya. Nah, nanti kalian lihat hasilnya seperti apa. Kemudian kalau sudah, ambil kertas tisu yang lain lagi, lakukan hal yang sama, hanya kertas tisunya nanti dilubangi ya. Dilubangi, kemudian dituangkan kembali bagaimana hasil perbandingannya. Nah, kemudian jawab pertanyaan ini ya, 1 sampai 5. Ini wajib dikerjakan yang 1 sampai 5. Kalau untuk foto percobaannya boleh dikirimkan, boleh tidak ya. Oke, yang jelas 5 pertanyaan ini harus terjawab. Ya, untuk percobaan sederhananya mau dikirim laporannya boleh, tidak juga boleh. Yang penting 5 soal ini terjawab ya. Oke, cukup jelas ya untuk soal di Google Classroom-nya. Nah, sebenarnya proses pengeluaran apa sajakah yang dilakukan oleh tubuh manusia? Oke, kita lihat di sini ada 3 proses. Yang pertama adalah defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan atau feses melalui anus, yang biasa kita kenal dengan istilah BAB. Kemudian ekskresi, proses pengeluaran sisa hasil proses kimiawi yang tidak dibutuhkan tubuh, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian sekresi, proses pengeluaran oleh kelenjar berupa enzim atau hormon. Nah, oke, hasilnya apa saja sih? Kita tadi sudah tahu bahwa organ ekskresi pada manusia ini ada 4, yaitu paru-paru. Paru-paru sudah kita bahas di sistem pernafasan, yaitu mengeluarkan CO2 dan H2O. Kemudian hati di sini akan menghasilkan empedu. Kemudian kulit ini akan menghasilkan keringat. Dan yang terakhir ginjal, ini yang paling penting, yaitu menghasilkan urin atau air kencing ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ginjal. Nah, oke, manusia memiliki 2 ginjal
Apa sih fungsinya? Kenapa sih Allah memberikan kita dua ginjal? Ya, jadi tujuannya memberikan dua ginjal itu bukan untuk diperjualbelikan ya. Jadi karena kita punya dua, akhirnya yang satu kita jual ya, sehingga kita masih punya satu. Tidak seperti itu. Mengapa diberikan dua? Karena memang fungsinya yang cukup berat ya, sehingga tidak cukup untuk melakukan semua proses dalam ekskresi hanya dengan satu ginjal. Itu mengapa diberikan manusia diberikan dua ginjal. Pertanyaannya, apakah manusia bisa bertahan hidup jika memiliki satu ginjal? Jawabannya bisa. Hanya saja prosesnya dia akan berat, ya. Ibaratnya mesin ya yang punya dua kemampuan dengan satu kemampuan untuk bekerja pastinya beda, ya. Yang punya dua kemampuan jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang punya satu. Nah, ya sama dengan ginjal kalian. Ketika kalian hanya tersisa satu ginjal, maka dia kerjanya akan jauh lebih berat. Oke. Nah, di manakah letak ginjal manusia? Ginjal ini letaknya di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut, di mana bagian kiri lebih tinggi karena terdapat hati. Jadi kalau kita lihat, kalau dibuka, ini proses transplantasi ginjal ya. Oke, kita buka ginjalnya. Ini kalau ginjalnya masih bagus ya, kita lihat bagus sekali bentuknya, halus masih ya. Jadi seperti biji kacang merah seperti ini, kecil. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ini ginjalnya. Yang bagian ini posisinya lebih tinggi ya karena tadi terletak hati ya. Kemudian nanti di sini mengarah ke kandung kemih ya. Kemudian nanti ada sphincternya sehingga kalau terasa penuh nanti ada rasa kebelat pipis ya sehingga kalian akan mengeluarkan urin melewati uretra. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan bagian-bagian ginjal. Tolong perhatikan ya, karena topik ini cukup sulit juga karena kalian waktu SD belum mendapatkan materi ini. Jadi saya anggap ini materinya baru ya, dan proses di dalam ginjal ini sedikit rumit ya. Jadi tolong perhatikan. Nah, bagian ginjal ya, kita mulai dari yang A, ini kita sebut dengan korteks ya. Nah, di bagian korteks terdapat jutaan nefron. Saya ulangi lagi, di bagian A ini namanya kulit atau korteks ya. Di bagian korteks terdapat banyak nefron. Tulisannya nefron. Nefron ini adalah unit terkecil dari ginjal. Oke ya. Nefron adalah unit terkecil daripada ginjal. Kemudian di bagian B ini kita sebut dengan medula ya. Kemudian yang C ini pialanya. Oke ya. Atau ya sebentar. Nah, ini ya. Kulit ginjal ya, tadi terdapat banyak nefron ya. Ini saya jelaskan nanti saja di bagian terakhir. Kemudian tadi ada medula dan ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Oke, saya cari yang lebih jelas gambarnya. Oke, kita mulai di sini. Tolong perhatikan ya. Kita mulai. Nah, ini satu paket ini adalah nefron. Ya, satu paket ini saya ulang lagi adalah gambar nefron. Nefron secara garis besar terletak pada bagian korteks atau kulit. Oke ya, nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Nah, apa sih yang dilakukan oleh ginjal? Fungsi ginjal adalah menyaring darah. Saya ulangi, fungsi ginjal adalah menyaring darah dan keluarnya menjadi urin. Nah, tahapannya ada 3 tahapan pada ginjal. Oke, yang pertama, kalian lihat di sini ada merah-merah. Ini namanya glomerulus. Tahapan yang pertama adalah tahapan filtrasi atau penyaringan. Yang dianalogikan tadi pada materi sebelumnya yaitu dengan tadi menyaring menggunakan kertas saring ya, sudah dapat ya bayangannya ya, menggunakan tepung ya. Kenapa? Iya. Halo ya. Ada apa? Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi yang merah-merah ini adalah glomerulus. Nah, kemudian wadah di bawahnya ini ya, ini namanya kapsula Bowman ya. Saya ulangi, yang merah-merah ini adalah glomerulus, yang bawahnya adalah kapsul Bowman. Nah, satu paket
antara glomerulus dan kapsula Bowman ini kita sebut dengan badan Malpighi. Oke, cukup jelas ya. Nah, apa sih yang terjadi di yang bagian merah ini atau di glomerulus? Yang terjadi adalah proses filtrasi atau penyaringan. Apakah yang disaring? Yang disaring adalah darah. Apakah semua tersaring? Jawabannya tidak. Ya, yang bisa melewati glomerulus adalah yang ukurannya kecil. Sedangkan yang ukurannya besar atau makromolekul kembali ke dalam sistem peredaran darah. Logikanya ketika kalian memerah santan ya, kelapanya itu tidak ikut ke dalam perasan santan karena ukurannya lebih besar. Nah, sama dengan darah yang ukurannya lebih besar tidak ikut tersaring. Apakah yang ukurannya lebih besar itu? Ada dua, yaitu protein dan sel darah. Saya ulangi, ada dua yang tidak ikut tersaring karena bentuknya makromolekul, yaitu protein dan sel darah. Jadi jika seandainya urin kalian mengandung sel darah, berarti ada gangguan pada ginjal kalian, terutama pada bagian glomerulus. Jelas ya? Oke, karena harusnya sel darah tidak ikut terbawa. Atau jika seandainya ada protein pada urin kalian, maka ada gangguan juga pada bagian glomerulus. Nah, hasil penyaringan ini kita sebut dengan filtrat glomerulus. Oke, kalau sudah, dia akan menuju bagian ini, ya, yang namanya TKP, yaitu tubulus contortus proximal. Tubulus artinya saluran, proximal artinya dekat. Jadi kalau kalian memahami istilah-istilah itu akan lebih mudah sebenarnya mempelajari sains ya. Proximal itu dekat. Jadi nanti ada di optik itu namanya punctum proximum. Punctum itu titik, proximum itu dekat, titik dekat ya. Jadi tubulus proximal ini adalah saluran yang dekat dengan badan Malpighi. Oke, proses apakah yang terjadi di TKP? Proses yang terjadi adalah reabsorpsi. Absorpsi adalah penyerapan, re adalah kembali. Jadi proses penyerapan kembali. Apa yang diserap? Yang diserap adalah zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, tidak ikut dibuang. Karena urin ini adalah zat sisa. Ya, makanya kalau ada istilah reboisasi artinya penanaman kembali. Re itu artinya kembali. Ya. Oke, kemudian di bagian bawah ini namanya lengkung Henle. Ini mungkin tidak ada di beberapa buku, tapi mungkin ada di beberapa soal olimpiade ataupun di UN ya. Lengkung Henle ini terbagi dua, yaitu up dan down ya. Lengkung Henle turun dan lengkung Henle naik. Apakah fungsinya? Fungsinya sama dengan di TKP atau tubulus contortus proximal, yaitu reabsorpsi. Apa saja yang diserap? Kalau di bagian lengkung Henle turun, yang diserap adalah H2O. Kalau yang di lengkung Henle naik, yang diserap adalah NaCl. Ya. Kemudian proses terakhir yang ketiga, yaitu di TKD. Apa itu TKD? Tubulus contortus distal. Distal artinya jauh, yaitu saluran yang jauh dari badan Malpighi. Ya. Proses apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah proses augmentasi atau penambahan zat sisa. Oke. Dapat dari manakah zat sisa tersebut? Zat sisa tersebut dapat kiriman dari bagian lain atau dari hati, terutama urea dan amonia. Jadi ketika kalian kencing dan mengeluarkan bau yang tidak sedap itu adalah amonia. Dan itu bagus, artinya amonia yang ada di dalam tubuh kalian itu telah dikeluarkan, karena itu berbahaya. Justru jika seandainya air kencing kalian tidak berbau, itu yang justru berbahaya. Artinya amonia yang ada dalam tubuh kalian tidak bisa dikeluarkan. Oke. Jadi saya ulangi lagi, kalau tadi hasil dari filtrasi namanya adalah filtrat glomerulus, kalau dari hasil TKP ya reabsorpsi tadi namanya adalah filtrat tubulus. Kalau hasil yang terakhir dari tubulus contortus distal hasilnya adalah urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini kemudian mengumpul di tubulus collectivus ya.
Kemudian dia akan menuju kandung kemih, dan kalau sudah penuh maka sphinkternya akan bekerja dan kalian akan merasa kebelet kencing ya, atau mengeluarkan urin. Nah, sekarang kalau kalian lihat strukturnya, hampir sebagian besar nefron ini terletak di bagian korteks. Kecuali satu, yaitu lengkung Henle yang masuk ke dalam bagian medula. Oke, ya. Oke, silakan. Sampai di sini silakan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan tentang ginjal sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, cukup jelas ya. Jadi tadi saya ulang lagi, prosesnya ada 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ya. Oke. Sekarang, oke, ini tadi gambarnya sama ya. Nah, oke, ini tadi penjelasan saya, bisa kalian baca sendiri. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian kulit. Nah, bagian kulit ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu paling atas namanya adalah epidermis ya. Di bagian epidermis ini hanya terdapat rambut saja, masih belum ada pembuluh darah, jadi kalaupun terluka tidak mengeluarkan darah ya di bagian epidermis ya. Kemudian masuk ke dermis. Nah, di bagian dermis ini sudah ada kantung rambut dan juga ada kelenjar minyak, dan sudah mulai ada pembuluh darah kapiler dan juga sel saraf. Jadi di sini kalau misalkan ditekan, terasa panas dan lain sebagainya, ini sudah mulai merasakan sel sarafnya. Kemudian yang terakhir adalah jaringan bawah kulit. Di sini sudah ada pembuluh darah besarnya. Ya. Oke. Nah, kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mengandung kelenjar keringat, ya. Hasilnya apa? Hasil keringat tersebut jadi ada air, larutan garam, dan urea. Jadi kalau kalian berkeringat kemudian kalian mencicipi sedikit maka akan terasa asin ya, karena di dalamnya ada larutan garamnya. Oke. Kemudian zat yang terlarut itu dikeluarkan ke permukaan kulit melalui pori-pori sebagai keringat. Oke, ini tadi lapisannya ya. Jadi ada epidermis atau kulit ari, bagian dermis atau kulit jangat, dan jaringan ikat bawah kulit atau jaringan bawah kulit. Nah, ada apa saja sih di epidermis? Di epidermis ada 2 lapisan. Yang pertama adalah lapisan tanduk ya, yang terdiri dari sel-sel mati dan ini tidak mengandung pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada lapisan Malpighi, ini lapisan sel yang hidup. Kalau tadi lapisan tanduk ada yang mati, yang lapisan Malpighi adalah sel yang hidup. Ini mengandung pigmen yang memberi warna pada kulit. Semakin banyak pigmennya, maka warnanya akan semakin gelap dan ini bagus. Loh, kenapa bagus? Karena dia justru terlindung dari yang namanya kanker kulit. Dari yang namanya kanker kulit. Jadi ini sebenarnya sebuah ironi ya. Mengapa kadang di luar itu sampai harus berjemur dan lain sebagainya untuk mendapatkan kulit yang lebih hitam dan eksotik. Jadi beberapa negara yang memiliki polutan sangat besar ya, sehingga ozonnya berlubang, itu otomatis dia akan mengalami panas terik ya. Dan kalian sudah tahu ya beberapa iklan bahwa sebenarnya sinar matahari itu memiliki banyak gelombang ya. Ada infrared, gelombang radio, kemudian UV ya. Mungkin yang paling sering kalian dengar adalah UVA, UVB ya. Dan ini cukup berbahaya ya kalau mengenai kulit, dan itu bisa menyebabkan kanker kulit. Dan semakin banyak pigmen yang terdapat pada kulit kalian, ini sebenarnya sebagai membantu ya penolakan terhadap kanker kulit. Nah, ini pernah saya rasakan ketika saya ke Australia. Jadi waktu di sana itu cukup panas dan saya merasakan punggung saya itu cukup terbakar. Ya, jadi kalaupun di sini panas, saya jalan ke Surabaya, ke Jakarta, saya tidak sampai merasakan punggung saya terbakar. Tapi kalau di sana itu punggung saya tuh sampai benar-benar terbakar ya, terik sekali ya. Jadi memang kalau saya browsing, memang beberapa negara itu ada yang memiliki, termasuk Australia juga. Tapi yang paling banyak parah itu di Amerika. Itu memiliki bagian ozonnya itu sudah cukup banyak yang berlubang ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dermis atau jangat. Nah, di sini sudah ada pembuluh kapiler darah, kemudian ada kelenjar keringat dan juga kantung rambut, dan juga ujung-ujung saraf peraba.
Nah, apa sih sebenarnya fungsi daripada kulit? Yang pertama adalah melindungi tubuh dari kerusakan. Kemudian tempat menyimpan kelebihan lemak ini terdapat di bagian jaringan adiposa. Kemudian tempat pembuatan vitamin D sebagai indera peraba dan juga sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, bagaimanakah kulit mengatur suhu tubuh? Sekarang kita perhatikan gambar ini, ya. Jadi ketika kalian mengalami dua kondisi yaitu suhu dingin dan suhu panas, ketika suhu dingin maka kalian akan melihat gejalanya adalah rambut di bagian kulit kalian akan berdiri sehingga pembuluh darahnya mengerut, akhirnya kalian tidak berkeringat. Tapi biasanya ekskresi yang bekerja di sini justru adalah di bagian ginjal, ya, sehingga akan menghasilkan banyak urin. Itu kenapa ketika dingin kalian tidak mengeluarkan keringat tapi sering merasa kebelet pipis, ya. Oke. Berkebalikan dengan ketika suhu panas. Ketika suhu panas ini rambutnya rebah, ya, pembuluh darah melebar sehingga keringat akan banyak keluar, ya. Sehingga yang ekskresi yang bekerja adalah bagian kulit dan kalian ginjalnya tidak bekerja terlalu keras, ya, sehingga di sini kalian akan jarang untuk kencing, merasa kencing, ya. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini kalian harus mengkonsumsi banyak air putih, ya. Kenapa? Karena di sini untuk membantu daripada proses ekskresi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di bagian gangguan sistem ekskresi. Oke, kita masuk ke hati sekarang atau liver. Nah, ini fungsi lain yang cukup penting, ya, dari tubuh kita, ya. Jadi hati ini merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh yang berwarna merah tua, disebut alat ekskresi karena hasilnya adalah mengeluarkan empedu. Empedu ini ada air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, dan juga zat warna empedu. Nah, selain itu hati juga berfungsi sebagai tempat perombakan atau penghancuran sel darah merah yang telah tua, ya. Kemudian hasilnya dia dirombak menjadi bilirubin atau zat warna empedu. Kemudian bilirubin dikeluarkan bersama dengan cairan empedu ke usus. Kemudian bilirubin tersebut dipecah menjadi sterkobilin dan urobilin, di mana sterkobilin ini akan memberi warna pada feses atau pada BAB kalian, dan urobilin ini akan memberi warna pada urin atau air kencing kalian, ya. Dan ini juga mau tidak mau akan dipengaruhi juga dengan konsumsi banyak sedikitnya air yang kalian minum, ya, karena semakin banyak air yang kalian minum, kalian akan merasakan sering buang air kecil dan juga warnanya akan semakin bening, ya. Berbeda halnya ketika kalian kurang minum, maka dia warnanya akan semakin pekat dan mulai mengalami dehidrasi. Nah, itu tadi beberapa fungsi utama hati yang tadi sudah dijelaskan, dan ada satu fungsi khusus yang saya tekankan di sini, yaitu fungsinya adalah menawarkan racun yang ada dan ikut dalam pembentukan dan perombakan sel darah merah. Jadi hati ini fungsinya menawarkan racun, ya, yang ada dalam tubuh. Nah, hasilnya nanti bisa berupa urea dan amonia, ya. Bila terjadi penyumbatan pada saluran empedu, maka cairan empedu akan masuk ke sistem peredaran darah. Akibatnya cairan darah menjadi lebih kuning. Nah, di samping itu bila hati tidak mampu menyaring bilirubin dari darah, maka bilirubin akan menumpuk pada jaringan lain dan menyebabkan warna kuning pada kulit dan mata. Yang biasa sering kalian kenal dengan istilah penyakit kuning, ya. Oke. Nah, oke, untuk paru-paru sudah dijelaskan di bagian sistem pernapasan, ya. Oke. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan pada gangguan pada sistem ekskresi, ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan gangguan pada sistem ekskresi terutama pada bagian ginjal. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan sistem ekskresi? Di antaranya yang paling penting itu adalah banyak konsumsi air putih. Ingat, ya, air minum di sini yang disarankan adalah air putih. Nah, ibaratnya ketika kalian mau memeras santan, ya, kalau airnya semakin banyak, ya, otomatis ketika memeras santan hasilnya akan semakin encer dan kalian semakin mudah untuk memeras. Tapi kalau airnya sedikit, kalian akan berupaya keras untuk memeras dan hasilnya lebih kental. Sama dengan ginjal kalian. Kalau kalian kurang minum, maka otomatis darah kalian semakin kental, ya. Dan ini akan membuat kerja ginjal semakin berat. Ingat, ya, di sini yang ditekankan adalah air putih, ya.
Oke, kita masuk ke gangguan yang pertama. Oh ya, kemudian cara menjaga yang kedua itu adalah pola tidur. Ya, diusahakan tidur itu maksimal jam 11 ya, tapi paling tidak jam 10 malam tuh kalian sudah tidur. Ya, sampai jam 2 itu paling tidak minimal itu adalah jam tidur. Ya, karena di situ organ tubuh kalian proses penyaringan darah dan lain sebagainya. Ya, sehingga kalau kalian melewatkan itu maka proses penyaringan darah juga tidak berlangsung secara maksimal ya. Oke, kita masuk gangguan yang pertama, albuminaria. Albumin ini sebenarnya protein pada darah. Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan harusnya protein dan sel darah tidak ikut tersaring di bagian glomerulus karena ada penyaringnya tadi ya di glomerulus. Ternyata ya albuminnya ini ikut lolos ya dalam urin. Jadi termasuk di dalam urin. Artinya ada gangguan pada glomerulus atau alat filtrasi pada ginjal. Kemudian nefritis. Nah, kalau nefritis ini kerusakan nefron, udah secara keseluruhan ya, nefron tadi ya, mulai dari glomerulus, TKP, TKD, lengkung Henle ini ada bagian yang rusak karena adanya infeksi kuman. Sehingga urin ini masuk ke dalam darah. Bisa dibayangkan ya, urin masuk ke dalam darah. Oke, kemudian diabetes. Diabetes ini jenisnya ada dua, yaitu diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Oke, mungkin yang kalian sering kenal adalah diabetes mellitus atau kencing manis ya. Kalau diabetes mellitus ini disebabkan adalah gangguan pada fungsi hormon insulin. Kalau diabetes insipidus ini adalah gangguan pada hormon antidiuretik atau ADH. Oke. Hah? Ini terlalu cepat enggak penjelasan saya? Halo? Terlalu cepat tidak penjelasan saya? Enggak, Bu. Enggak. Oh, enggak katanya Putri. Ini Axel soalnya. Oke, kalau terlalu cepat bilang aja ya. Oke, saya ulangi lagi, kalau diabetes mellitus ini gangguan pada hormon insulin. Nah, apa sih fungsi daripada hormon insulin? Hormon insulin ini diantaranya adalah mengolah daripada gula dalam darah ya. Jadi ada gula dalam darah yang harus dikelola di situ ya, dicerna oleh hormon insulin ya, gula atau glukosa. Nah, akibatnya kalau ada gangguan pada hormon insulin, akhirnya urinnya tersebut mengandung gula dalam darah atau mengandung glukosa yang artinya manis. Sehingga itu kenapa diberi nama istilah kencing manis ya. Oke, kemudian batu ginjal. Kenapa kok diberi nama batu ginjal? Nah, karena nanti dalam proses pengeluaran urin akan mengeluarkan batu kecil-kecil. Nah, ini pernah dialami oleh teman saya ya. Dia selalu bercerita. Jadi dia kalau kencing itu ada batu kecil-kecil gitu. Dan ditunjukkan pada saya dan kadang dia kumpulin jadi satu toples ya. Karena sebenarnya apa penyebabnya? Jadi di sini adalah mengendapnya kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal. Ini menghambat pengeluaran urin. Nah ya, dan ini biasanya terdapat di bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya adalah dengan cara operasi atau laser. Jadi dilaser sehingga nanti batu ginjalnya pecah jadi kecil-kecil. Ya, jadi teman saya meskipun setelah melakukan suntik laser, laser ya, proses pengobatan. Jadi dia memang sangat susah sekali untuk minum air putih sejak sekolah ya sampai kemudian menjadi guru. Nah, yang dia suka adalah mengkonsumsi minuman yang manis ya, sirup, kemudian pokoknya nggak suka lah yang air putih itu nggak suka dia ya. Pokoknya sukanya yang manis-manis sehingga otomatis kerja ginjal di situ juga cukup berat kan ya. Nah, jadi di sini ada batu ginjal. Ya, jadi meskipun setelah proses pelaseran dia tetap mengeluarkan batu. Nah, pengobatannya dia ya harus tetap mengkonsumsi banyak air putih ya. Ditunjukkan pada saya batunya kecil-kecil ya, warnanya seperti pasir gitu. Oke, kemudian kita masuk ke hematuria. Hematuria ini adalah kelainan yang ditandai dengan adanya sel darah merah pada urin. Kalau tadi albumin itu tadi adalah proteinnya yang lolos dalam urin. Nah, hematuria ini adalah sel darahnya. Jadi kalau kemudian kalian kencing dan kencing kalian mengandung darah, bisa jadi kalian mengidap penyakit hematuria. Meskipun ada lagi sebenarnya ya yang bisa diidentifikasi ketika urin kalian mengandung darah, yaitu kanker. Ya.
Oke. Kemudian jadi kalian harus periksa kalau sampai hal ini terjadi. Hal ini disebabkan peradangan pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Nah, ini juga disebabkan bukan hanya pada bagian filtrasi tapi juga adanya infeksi di sini ya. Peradangan, adanya gesekan dengan batu ginjal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke diabetes insipidus. Kalau tadi diabetes mellitus oleh hormon insulin, gangguannya diabetes insipidus ini adalah gangguan pada hormon ADH atau antidiuretik. Nah, dia fungsinya apa? Dia sebenarnya mengatur jumlah air pada urin ya, jumlah urin yang dikeluarkan. Kalau hormon ADH-nya berkurang, akibatnya urinnya berlimpah. Oke, ini analogi berkebalikan ya. Jadi kalau hormonnya kurang, ADH-nya urinnya berlimpah. Akibatnya kalian akan bolak-balik ke kamar mandi. Tapi ini bukan karena banyak minum loh ya. Jadi bisa saja dalam satu hari sampai 20 kali ya. Nah, kalau hormon ADH-nya berlebih, akibatnya urinnya jumlahnya sedikit. Jadi ini berkebalikan ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini adalah yang paling parah, yaitu gagal ginjal. Kenapa kok diberi nama gagal ginjal? Artinya ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi, sehingga dia tidak bisa menyaring darah lagi. Bagaimana solusinya? Solusinya harus melakukan cuci darah atau dialisis. Oke, sekarang kita lanjut pada hati. Nah, pada hati penyakit yang pertama ini adalah termasuk penyakit keturunan dengan kadar tembaga dalam tubuh berlebihan atau penyakit Wilson. Perlu kalian ketahui ya bahwa logam berat ketika masuk ke dalam tubuh kalian itu tidak akan dapat dicerna, baik oleh sistem pencernaan, sistem peredaran darah ataupun oleh hati yang berfungsi untuk menawarkan racun. Logam berat ini seperti apa? Misalnya seperti tembaga, merkuri, mungkin yang lebih sering kalian dengar ini adalah merkuri. Dan perlu kalian perhatikan, kosmetik itu juga ada beberapa yang memiliki kandungan merkuri. Nah, dan itu cukup berbahaya. Ketika dia masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa dikeluarkan, ya. Yang ada adalah proses penumpukan di dalam tubuh kalian. Jadi merkuri misalkan kalau pada kosmetik ya, pada kulit. Nah, mungkin kalau pada lapisan kulit masih belum ada, masih berupa sel mati. Tapi kalau dia meresap ke bawah, di dalamnya ada sel pembuluh darah masuk ke dalam sistem peredaran darah, ya. Dan itu kalau sudah banyak setiap hari kalian oles ya, dan itu akhirnya akan berujung pada kematian. Nah, oke ya. Kemudian yang kedua adalah hepatitis. Mungkin yang paling sering kalian dengar adalah hepatitis B. Ini adalah disebabkan oleh virus ya. Ini adalah radang atau pembengkakan hati. Dan jika parah, urinnya berwarna gelap, fesesnya pucat, kulit serta bola mata menguning. Dan proses penyebarannya ini cukup mudah, yaitu bisa ditularkan dengan ludah, air liur. Nah, ini biasanya disebabkan oleh dari pola makan yang kurang sehat ya. Jadi misalkan terutama buat yang suka marung ya. Jadi ketika kalian pergi ke warung, kalian harus perhatikan kebersihan dari warung tersebut, terutama untuk alat makannya. Mengapa? Karena jika ada salah satu konsumen yang mengidap hepatitis menggunakan piring, kemudian setelah digunakan hanya dicuci air begitu saja, ya, kemudian digunakan oleh orang lain, maka akan mudah tertular. Ini pernah terjadi di daerah Bogor ya, waktu itu ada beritanya. Jadi sekitar berapa mahasiswa yang dekat dengan warung tersebut tuh terjangkit hepatitis B. Ya, jadi kalau kalian lihat kan kadang ya ada warung ya habis di pinggiran gitu ya, habis dipakai makan, habis itu cuma disiram air, apalagi cuma air di dalam ember kemudian dipakai lagi ya. Oke, makanya kalau sebenarnya lebih aman kalau memang beli makan di luar, lebih aman untuk dibungkus dan dimakan menggunakan alat makan di rumah ya. Oke. Dan ini biasanya kalau ada penderita ini biasanya mereka menggunakan alat makan sekali pakai kalau sudah masuk rumah sakit. Jadi hampir sama dengan TBC ya. Jadi karena ini bersifat menular, jadi alat makannya setelah makan langsung dibuang.
Oke, kemudian sirosis. Nah, ini penyakit hati kronis dan mengakibatkan guratan pada hati. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan atau ada materi yang mungkin saya terlalu cepat, minta dijelaskan kembali, silakan ya, karena minggu depan kita UH. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang sistem ekskresi? Oke, sudah dianggap jelas? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Penjelasan saya apa dianggap terlalu cepat tadi, atau ada yang mau diulang di bagian tertentu? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa japri saya atau ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.